Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi soal pemanasan untuk materi fisika yang kalian bisa jadikan latihan sebelum mengikuti tes NTU yang sebenarnya, yang pada tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Maret 2021. Dan Koko yakin banget kalau kalian bisa mengerti setiap soal yang Koko bahas di video selama 1 minggu ini pasti akan sangat membantu kalian ketika mengerjakan tes yang sebenarnya. Bagi kalian semua yang belum nonton 2 video sebelumnya, bisa klik link yang ada di description. Dan bagi kalian semua yang sekarang menonton video ini, Koko ingetin jangan lupa untuk nonton 2 video selanjutnya yang Koko akan upload di hari Kamis yaitu besok dan Jumat yaitu lusa. Dan bagi kalian semua yang lain yang belum subscribe channel YouTube Koko, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa terus dapat update ketika Koko upload video pembahasan soal yang lainnya. Kita langsung aja masuk ke soal pertama dari 7 soal yang Koko akan bahas di video kali ini. Di soal yang pertama, soal ini berbicara tentang a student is standing in an elevator. Jadi ada seorang murid atau siswa yang berdiri di dalam sebuah elevator that is accelerating upward. Jadi elevatornya itu accelerating upward, sedang bergerak ke atas dan dipercepat. The force that the student exerts on the floor of the elevator must be bla bla bla. Gaya yang diberikan oleh siswa terhadap lantai elevator akan seperti apa? Gaya yang diberikan siswa terhadap elevator itu adalah gaya reaksi dari normal contact force. Jadi magnitude-nya akan sama dengan normal contact force. Hanya saja arahnya yang berlawanan dengan normal contact force itu. Jadi kalau kita gambar free body diagram untuk gaya yang bekerja pada siswa, misalnya ini siswanya, ada satu gaya yaitu gaya berat yang bekerja pada siswa ini dan arahnya udah pasti ke bawah. Kemudian ada satu gaya lagi yang ke atas yaitu normal contact force. Arahnya ke atas. Nah, yang kita ingin cari tahu adalah normal contact force-nya ini, magnitude-nya seperti apa. Nanti magnitude dari normal contact force inilah yang akan sama dengan gaya yang diberikan student ke lantai dari elevator. Nah, untuk mengetahui magnitude dari normal contact force, kita bisa menggunakan sigma F sama dengan M kali A. Karena elevator ini bergerak ke atas dan dipercepat, dia geraknya ke atas, maka Koko bisa bilang N minus W, W itu adalah M times G, equals to M times A. Dengan kata lain, N-nya adalah MA plus MG. MG ini adalah berat dari student, MA ini adalah massa dikali percepatan. Dengan kata lain, normal force-nya itu akan lebih besar ketika elevator itu bergerak ke atas. Jadi jawabannya adalah greater than the weight of the student when at rest. Weight of the student when at rest adalah mg. Dia akan lebih besar karena ditambahkan lagi dengan m kali a. Jadi jawabannya yang B. Hati-hati dengan jawaban yang D, karena di sini juga ada tulisan greater than. Greater than the force of the floor on the student. Itu adalah normal ini, harusnya sama besarnya. Jadi jangan sampai kehilangan konsep action reaction-nya. Yang kita cari di sini itu adalah ini. Sedangkan yang ini, yang kita cari adalah yang ini. Sedangkan ini itu adalah reaksinya. Jadi magnitude-nya akan sama. Jadi jangan sampai bingung untuk soal yang pertama ini. Kita lanjut ke soal kedua. The motor M in a crane is used to lift a total mass of 1400 kg through a height of 2 meter
at a constant speed 1.6 meter per second. Jadi ada motor, motor itu digunakan untuk mengangkat massa sebesar 1400 kilo through a height of 2 meter, setinggi 2 meter. Dan dalam proses dia mengangkat beban itu, kecepatannya konstan sebesar 1,6 meter per detik. The motor is 20% efficient. Motor ini 20% efisien. Efisiensinya 20% saja. Pertanyaannya, what is the minimum input power to motor? Berapakah input power dari motor ini? Dari info efisiensi, kita bisa tahu efisiensi itu adalah power input dibagi power output. Kebalik ya, sorry. Efisiensi itu adalah power output dibagi dengan power input kali 100%. Jadi untuk menghitung power input, kita terlebih dahulu perlu menghitung power output. Nah, power outputnya ini yang kalian harus hati-hati. Jadi Koko akan hitung power output. Power itu basically work overtime. Usaha dibagi waktu. Nah, dalam konteks ini, usaha yang dilakukan oleh motor itu adalah untuk mengangkat beban ini. Jadi usahanya di sini kita boleh ubah menjadi gravitational potential energy. Yang harus hati-hati adalah tidak ada usaha untuk mengubah kecepatan dalam konteks soal ini. Karena kecepatannya constant. Jadi jangan sampai kalian masukin word-nya ini potensial plus kinetik. Karena kinetiknya basically tidak berubah. Artinya kita tidak berusaha untuk mengubah kinetik energi. Kita hanya berusaha untuk mengubah gravitational potential energy. Karena kita mengangkat beban ini sejauh 2 meter. Jadi work done-nya adalah gravitational potential energy dibagi waktu. Gravitational potential energy itu adalah mgh dibagi dengan T. Nah, karena dia punya H dibagi T bisa diganti menjadi speed, karena speednya constant, berarti H over T-nya adalah speed, maka outputnya itu adalah mgv. Dan kalau Koko hitung, nilainya adalah massa 1400 kali G 9,81 dikali V. V-nya 1,6. Hasilnya adalah 21974,4 watt. Itulah output powernya. Begitu output powernya kita tahu, ya udah pasti kita bisa cari input powernya. 20%, persennya kita buang aja ya. Maka 20 per 100, 100-nya Koko pindahin ke kiri. Koko boleh tulis 20 per 100. Itu adalah power output 21974,4 divided by power input. Dengan kata lain, power inputnya kita bisa hitung. Tinggal dikaliin aja dengan 5. Hasilnya adalah 109,872. Atau kalau kita tulis dalam 2 angka penting, jawabannya adalah 11,0000. Atau ini bisa ditulis 110 kilowatt. Jadi jawaban yang benar adalah option yang C. Nah, ini untuk pembahasan soal kedua. Kita lanjutin ke soal yang ketiga. Two cars initially next to each other. Ada 2 mobil, mula-mula mereka bersebelahan. And at rest. Jadi mereka akan mulai dari kondisi yang sama atau posisi yang sama. Kemudian kecepatan mula-mulanya juga sama, yaitu 0. 2 mobil ini akan accelerate in the same straight line at different uniform rates. Jadi 2 mobil ini sama-sama dipercepat, tapi percepatannya akan berbeda.
Setelah 3 detik, jarak mereka adalah 12 meter. Jarak yang memisahkan mereka berdua adalah 12 meter. Pertanyaannya, if they continue to accelerate at the same rate, jika percepatannya tetap sama, how far apart will they be 6 seconds after they started? Berapa jauh mereka akan terpisah setelah 6 detik dari mereka mulai bergerak. Jadi kita ingin cari jarak antara mereka setelah 6 detik. Dari info pertama soal ini, Koko bisa bikin suatu persamaan. Koko anggap aja S1 ini adalah jarak yang ditempuh oleh mobil pertama, dan kita anggap mobil pertama ini lebih cepat, memiliki percepatan yang lebih besar daripada percepatan mobil kedua. Karena dia memiliki percepatan, maka jarak bisa dihitung dengan UT ditambah setengah A1T kuadrat. Kecepatan mula-mulanya 0, berarti ini bisa dihilangin aja. Sehingga S1 itu adalah setengah A1T kuadrat. Setengah A1T kuadrat. Sedangkan S2 dengan cara yang sama, UT ditambah setengah A2T kuadrat. Dan UT-nya kita coret, kita akan dapat S2 adalah setengah A2T kuadrat. Dari sini kalau kita kurangin, Koko bisa dapat S1 kurang S2 sama dengan setengah A1T kuadrat dikurang setengah A2T kuadrat. S1 kurang S2 inilah 12. Jarak yang memisahkan mereka. Sama dengan setengah A1-nya kita nggak tahu. T-nya 3. 3 kuadrat. Dikurang setengah A2-nya nggak tahu, 3 kuadrat. Kalau kalian selesaikan persamaan ini, kalian akan dapat A1 kurang A2 dikali setengah dikali 9 itu adalah 12. Setengahnya dari sini ya, 3 kuadrat 9. Jadi kita faktorkan. Dengan demikian kita bisa mendapatkan nilai dari A1 kurang A2. Kalau Koko hitung 12 kali 2, 24 bagi 9. Yaitu 8/3. Inilah A1 dikurang A2-nya. Percepatan mobil pertama dikurang percepatan mobil kedua. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa mencari jarak antar mereka saat T-nya itu 6. Yang ditanyakan jarak antar mereka saat 6 detik. Pakai aja formula yang sama. Tapi T-nya kita ganti dengan 6. S1 min S2 sama dengan setengah A1 kali 6 kuadrat dikurang setengah A2 kali 6 kuadrat. Setengah kali 6 kuadrat difaktorkan, A1 min A2 ada di sana. A1 min A2-nya adalah 8/3. Setengah kali 36 kali 8/3. 2 sama 3, 6 sama ini 6. 6 kali 8, 48 meter. Jadi jawaban yang benar adalah poin yang D atau opsi yang D. Nah, ini pembahasan untuk soal ketiga. Kita lanjutin ke soal keempat. Soal keempat berbicara tentang a uniform beam is symmetrical a uniform beam in a symmetrical roof structure has a weight 180 Newton. Kita punya suatu uniform beam. Uniform beam ini in a symmetrical roof structure. Ada di roof structure yang simetri. Beratnya 180 Newton. It is supported evenly in two places X and Y at a distance 3 meter apart. Jadi uniform beam kita, batang kita, itu disupport menggunakan X dan Y atau disupport di dua titik X dan Y yang jaraknya 3 meter. Kalau Koko ilustrasiin kurang lebih misalnya ini batang kita, nggak tahu batangnya panjangnya berapa. Kemudian ada dua support.
Ada dua penopang. Katakanlah ini penopang yang pertama, X. Ini penopang yang kedua, Y. Ini X, ini Y. X dan Y ini jaraknya 3 meter. Nah, kemudian suatu beban diletakkan, a load is placed on the beam a distance 0.8 meter from X. Ada sebuah beban yang jaraknya 0,8 meter dari X. Katakanlah ada di sini. Jadi kita punya sebuah beban di sini. Kalian bisa bayangkan beban ini jaraknya 0,8 meter. 0,8 meter. The support provided by Y is 220 Newton. Jadi penopang yang Y ini memberikan gaya sebesar 220 Newton. Gaya yang diberikan oleh support Y itu arahnya pasti ke atas. Ini 220 Newton. Pertanyaannya, what is the value of the load? Berapakah nilai dari bebannya? Nilai dari beban artinya kita ingin mencari berat dari beban itu. Jadi kita ingin mencari ini. Koko kasih nama W. Selain dua gaya ini, ada dua gaya lagi yang bekerja pada objek kita. Yang pertama adalah berat dari beam ada di tengah-tengah sini, yaitu 180 Newton. Kemudian ada gaya dari support X. Kita nggak tahu nilainya. Koko kasih nama X aja. Nah, yang kita ingin cari adalah W. Dan X-nya kita belum tahu nih. Supaya X-nya tidak dimasukkan dalam perhitungan, karena Koko ingin menggunakan prinsip dari momen gaya, maka Koko akan ambil sumbu putar di sini. Jadi anggap aja pivotnya ada di titik X. Sigma momen di titik X akan sama dengan 0. Sehingga gaya X ini tidak akan memiliki pengaruh. Karena momen itu kan gaya dikali jarak. Gayanya X, jarak terhadap titik ini adalah 0. Jadi dia tidak punya pengaruh apapun. Yang memiliki pengaruh hanya W, 180, 220. W dan 180 ini sama-sama clockwise. Sedangkan 220 itu adalah anti-clockwise. Dengan kata lain, Koko bisa bilang momen karena W ditambah momen karena 180 harus sama dengan momen karena 220 supaya net momennya 0. Momen itu force dikali distance. Kita tinggal masukin aja. W dikali jarak 0,8 tambah 180 dikali jarak 1,5. Karena 180 ini pasti ada di tengah-tengahnya. Karena dia symmetrical roof structure. Supported evenly. Jadi ini posisinya benar-benar simetri. Maka 180 pasti ada di tengah-tengahnya, 1,5 meter. Harus sama dengan 220 dikali jarak dari 220 ke X, yaitu 3 meter. Kalau dihitung kita bisa dapat W-nya. Kalau Koko hitung sekilas, 660 dikurang 180 kali 1,5, kita bagi dengan 0,8. 487,5 Newton. Kalau kita tulis dalam 2 sig fig, dua angka penting seperti optionnya, kita akan dapat jawabannya adalah 490 Newton. Opsinya adalah yang B. Kita lanjut lagi ke soal kelima. Sebuah batu is dropped from a bridge. Jadi ada sebuah batu kita jatuhkan dari atas sebuah jembatan. What happens to the magnitude of the acceleration and the speed of the stone as it falls? Apa yang terjadi dengan percepatan dan kecepatan batu saat batunya jatuh? Neglect any friction.
tidak ada friction yang bekerja. Untuk soal ini, bagi kalian yang benar-benar paham konsepnya, pasti udah tahu jawabannya apa. Ketika ada suatu benda jatuh, benda ini hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kalau tidak ada friction ya. Dan gaya gravitasi itu adalah gaya berat, yaitu M kali G. Artinya percepatan yang dialami oleh benda ini itu pasti konstan, yaitu acceleration of free fall atau G itu sendiri. G-nya adalah 9,81. Jadi accelerationnya pasti remain the same, tidak berubah, yaitu 9,81. Dan speednya pasti akan bertambah. Kenapa speednya bertambah? Karena dia memiliki acceleration. Namanya aja acceleration, percepatan. Maka speednya pasti akan bertambah. Jadi jawabannya menurut Koko udah cukup jelas yang D. Kita lanjut ke soal ke-6. Dan Koko akan akhiri nanti di soal ke-7. Soal ke-6 dulu ya. Sebuah elektron initially at rest. Mula-mula dia diam. Kemudian elektron ini accelerated, dipercepat through a potential difference of 550 volt. Bayangin mula-mula elektronnya diam. Begitu kita kasih beda potensial, dia akan dipercepat. Pertanyaannya, berapakah kecepatan elektron karena potensial difference ini? Waktu kita kasih beda potensial, artinya kita memberikan energi listrik ke elektron itu. Dan energi listrik ini diubah menjadi energi kinetik. Kalau ada yang tanya, Koko tahu dari mana dia diubah ke energi kinetik? Dari soalnya sebenarnya udah cukup jelas. Elektronnya mula-mula diam, kemudian dipercepat. Kalau dipercepat berarti dia pasti punya speed. Artinya dia jadi muncul kinetik energi. Awalnya kinetik energinya 0. Dengan kata lain, energi listrik yang kita berikan akan diubah menjadi energi kinetik. Nah, pertanyaannya adalah formula dari electrical energy itu apa? Ini yang kalian harus ingat. Electrical energy is converted into kinetic energy. Kinetic energy Koko yakin lah. Semuanya pasti juara, setengah mv kuadrat. Electrical energy itu apa? Energi listrik itu adalah muatan dikali beda potensial. Dan dalam konteks ini muatannya adalah muatan elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Salah satu besaran yang kalian harus hafal. Beda potensialnya 550 sama dengan setengah M. M di sini adalah mass of an electron. Mass of an electron itu adalah 9.11 times 10 to the power of negative 31 V square. Dan V-nya pasti bisa dihitung. Jadi dua besaran ini mungkin akan dikasih tahu ya waktu kalian ikut tes yang sebenarnya. Tapi menurut Koko nggak ada salahnya untuk dihafal. Karena muatan elektron dan massa elektron ini cukup sering digunakan dalam perhitungan. Kalau Koko hitung, kecepatannya adalah 138,99434, atau yang paling mendekati ya 13,9 kali 10 pangkat 6 meter per detik, yaitu yang E. Kita lanjutin ke satu soal terakhir, setelah itu Koko selesai. Dan nanti di video berikutnya Koko akan lanjutin ke 7 soal berikutnya lagi. Soal terakhir untuk video kali ini. A number of resistors, sejumlah hambatan, dihubungkan across point A and B as shown. Dihubungkan di antara titik A dan B seperti pada gambar. Pertanyaannya, what is the equivalent resistance between point A and B? Berapakah equivalent resistance atau resistance total antara titik A dan titik B?
Kalau kalian mendapatkan connection atau hubungan seperti ini, selalu lihat dari bagian paling belakang terlebih dahulu. Jadi jangan lihat dari bagian depan, tapi lihatnya dari bagian belakang. Dari bagian belakang ini, 5 hambatan ini dihubungkan secara seri. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dihubungkan secara seri. Karena ini seolah-olah dihubungkan satu wire tanpa ada cabang, tanpa terpecah. Jadi pertama kita hitung R serinya dulu. R seri tinggal ditambahin semua. 2 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 2. Kalau kita hitung kita akan dapat R serinya 12 ohm. Setelah R seri, maka 5 hambatan itu bisa kalian bayangkan sebagai satu hambatan yang baru. Kalau Koko gambar, mungkin Koko boleh gambar kayak gini. Jadi 5 yang itu boleh dibayangkan sebagai satu seperti ini aja. Hambatannya adalah 12 ohm. Maka antara 12 ohm dan 6 ohm yang di sini kita bisa paralelkan. Jadi ini 2, sekarang kita paralelin. 1 dibagi R paralel sama dengan 1/6 tambah 1/12. Hitung sendiri ya, pokok langsung aja. Maka R paralelnya kita akan dapat 4 ohm. Jadi 2 hambatan ini kita udah sederhanakan menjadi satu hambatan. Besarnya 4 ohm. Belakangnya ini udah hilang nih. Ini udah nggak usah dilihat lagi, ini udah lenyap. Sekarang tinggal sisanya 4 ohm yang dihubungkan secara seri dengan 2, 2, 2, 2. Belakang ini nggak ada lagi nih. Jadi tinggal 2, 2, 4, 2, 2. Ini seri. Koko kasih simbol seperti ini lagi ya. Ini seri. 2, 2, 4, 2, 2 itu serinya sama seperti tadi, yaitu 12. Jadi 5 seri ini kita bisa bayangkan sebagai satu hambatan 12 ohm. Gambar lagi di sini. Satu hambatan 12 ohm. 12 ohm dan 6 ohm ini diparalel lagi sama seperti tadi, 12 6 yaitu 4. Jadi kalau kita sederhanakan lagi di sini ada 4 terakhir. Yang bagian belakang ini udah lenyap semua. Jadi kalau Koko tutup, ini semua udah hilang. Ini ke belakang udah nggak ada lagi. Jadi rangkaian kita sudah berubah menjadi seperti ini aja, dan ini adalah hubungan seri. 2, 4, 4. Maka serinya adalah 8 ohm. 2 tambah 4 tambah 2. Jawabannya adalah 8, opsi yang C yang benar. Sekaligus mengakhiri pembahasan untuk video kali ini. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Kalau ada pembahasan Koko yang kurang jelas atau salah hitung atau nggak teliti, kalian bisa sampaikan melalui komen. Dan jangan lupa untuk nonton video berikutnya.